Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priska Andi Dermawan. Saya dari Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, saya di sini ingin memberikan penjelasan mengenai tentang ilmu ekonomi syariah berdasarkan ontologi, berdasarkan epistemologi, dan berdasarkan aksiologi. Nah, yang pertama, itu ada ilmu ekonomi syariah dalam perspektif ontologi. Nah, analisis ilmu ekonomi syariah menggunakan pendekatan ontologi menunjukkan bahwa ilmu ini merupakan kombinasi antara ilmu ekonomi murni dan fikih muamalah. Dalam perspektif ontologis, fokusnya adalah pada realitas ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi sekuler dan fikih muamalah terletak pada sumber dan kriteria kebenaran, di mana fikih mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap praktik ekonomi. Nah, ilmu ekonomi memiliki tolak ukur kebenaran dari 3 teori dalam ilmu filsafat, yaitu koherensi, kebenaran suatu pernyataan tergantung pada konsistensinya yang sudah ada sebelumnya; korespondensi, kebenaran suatu pernyataan yang tergantung pada hubungan yang sudah ada; dan pragmatisme, kebenaran suatu pernyataan yang tergantung pada manfaat yang diberikannya. Lain halnya dengan fikih muamalah yang memiliki standar kebenaran dengan ukuran kesesuaian terhadap waktu. Maka dari itu, perpaduan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalah masih menjadi kajian yang tidak mudah untuk diselesaikan dengan adanya 2 perdebatan mendasar, yaitu dari sumber ilmu dan dalam perspektif penilaian dari teori kebenaran. Nah, yang kedua, itu ada ilmu ekonomi syariah dalam perspektif epistemologi. Nah, secara epistemologi, ilmu ekonomi merupakan hasil pengamatan empiris dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang kemudian ditujukan ke dalam sebuah teori. Pada tahapan tujuan ini, yaitu membagi dari 3 kegiatan utama ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengamatan terhadap ketiga persoalan kegiatan ekonomi ini memunculkan pola-pola tertentu yang kemudian ditujukan menjadi suatu model untuk menganalisis permasalahan ekonomi yang ada. Nah, lain halnya dengan fikih muamalah. Sumber ilmu diperoleh dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui ijtihad dari fuqaha dan ahli usul fiqh. Dalam kaidah tersebut dapat diuraikan dalam metodologi kaidah. Yang pertama adalah dilakukan secara deduktif. Alur pengkajian dimulai dari epistemologi istisod dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Metodologi yang kedua dilakukan secara induktif. Kajian ekonomi syariah diawali dengan melihat realita yang ada di lapangan. Selanjutnya dirujuk pada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi syariah dalam perspektif aksiologi. Nah, nilai ekonomi syariah yang didapatkan dari pendekatan aksiologi terangkum dalam output ekonomi syariah berupa keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi syariah menolak segala bentuk eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan ataupun penindasan. Hal ini merupakan antitesis dari prinsip maslahah dalam segala kegiatan ekonomi syariah. Nah, maslahah adalah suatu kondisi di mana seluruh umat manusia memperoleh kemuliaan dari aspek material maupun non-material. Kemuliaan ini seringkali bersifat relatif, maka dari itu kemaslahatan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang mana tidak didapatkan ketimpangan luar biasa di antara individu ataupun sekelompok masyarakat lainnya. Tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah jika individu atau sekelompok tertentu hidup dalam kesejahteraan atau kecukupan rezeki. Namun di sisi lain, masih banyak individu atau kelompok di dekat yang mengalami kelaparan atau kemiskinan. Jadi, ekonomi syariah mengajarkan nilai-nilai semangat untuk mengupayakan rezeki seoptimal mungkin dan dibarengi dengan ajaran sedekah atau infak dalam mengimplementasikan hartanya untuk kemaslahatan umat. Nah, mungkin itu tadi 3 ilmu ekonomi syariah yang sudah saya sampaikan dan juga penjelasan yang mungkin dari kalian itu bisa menarik
ilmu dan menarik penjelasan yang sudah saya jelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.